teman-teman, eh, kembali lagi bersama saya Septia. Sekarang hari ini saya lagi bersama dengan Fahrin, seorang paper arts ya, paper artist. Bener, Mbak. Dia seorang seniman yang seninya itu dari kertas. Entah kertasnya mau diapain itu nanti kita cerita sama dia ya. Kira-kira kertas itu diapain? Kalau saya, kertas itu saya coret-coret. Coretnya bukan gambar, coret aja jelas, nggak jelas itu apa yang dicoret kan. Oke, kita kenalan dulu ya dari, halo Mbak Fahrin. Halo sobat kreatif semuanya. Iya, mungkin Mbak Fahrin boleh kenalan diri dulu sama teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan sobat kreatif, nama saya Fahrin Sandini. Di sini seperti yang Mbak Septia bilang, kalau saya itu seorang paper artist. Kalau artis itu artinya seniman yang bergerak di bidang kertas. Jadi biasanya orang-orang itu hanya menggunakan kanvas, kemudian menggunakan cat seperti itu ya. Tapi kita bisa menggunakan medianya itu dengan kertas, menciptakan sesuatu dengan kertas. Itu sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang-orang sebelumnya. Oke. Makanya saya menjalani bidang itu, Mbak, karena belum ada orang yang menjalaninya. Biasanya kertasnya itu diapain itu? Beda, Mbak. Ada kertasnya itu yang biasanya kertas bekas itu dihancurkan pakai mesin penghancur itu. Oke. Itu kemudian dililit satu persatu kayak gitu, Mbak. Ada yang kertasnya itu dibuat potong-potongan dari dibuat pakai pisau kayak gitu, dibuat bentuk-bentuknya macam beraneka ragam. Artinya kertas itu bisa dibentuk dengan berbagai macam. Biasanya yang Mbak Fahrin bikin itu kertas yang digulung-gulung tadi, yang digunting-gunting tipis-tipis, itu biasanya dibuat dalam bentuk apa? Jadinya misalkan yang digulung nanti jadi bentuk mikrofon kayak gini, atau yang lipat-lipat nanti jadi bentuk apa gitu. Biasanya kalau yang digulung itu bisa berbentuk seperti bentuk 3D. Jadi apapun, 3D apapun bentuk yang ada di sini juga bisa. Itu kan dililit, itu juga bisa. Kemudian kalau yang dipotong-potong kecil-kecil itu biasanya hanya berbentuk di dalam sebuah frame. Gitu, bingkai ya. Jadi bisa dibentuk sesuai lukisan. Jadi kita buat dulu polanya, baru dilapisi dengan kertas-kertas itu tadi. Kemudian ada lagi yang pakai origami. Mungkin sudah terkenal ya sobat kreatif apa itu origami. Nah, origami itu lipat, sistemnya lipat. Jadi kita melipat sesuatu itu membentuk suatu bentuk yang lain. Tapi ada juga yang origami bisa jadi bentuk 3D. Jadi origaminya itu kita buat dalam bentuk satu yang sama. Jadi disusun kayak main Lego, Mbak. Oh. Iya, kayak jadi Lego. Kayak puzzle gitu ya. Iya, jadi kalau kita itu biasanya main Lego pakai mainan Lego itu kan, ya itu mahal biasanya. Jadi kalau buat sobat kreatif di rumah yang ada anak-anak yang pembelajaran anak-anak gitu kan, mau beli Lego mahal, tapi kalian bisa menggunakan itu. Tapi origami kan mahal ya, Mbak. Nah, kira-kira kertas apa nih yang bisa digunakan tapi yang nggak mahal? Origami kita tahu mahal ya. Benar. Dan sayang tuh dirusak-rusak, terus digulung-gulung. Nah, kira-kira kita bisa buat kreasi dengan kertas tapi dengan modal yang tidak mahal. Biasanya pakai kertas apa yang bisa digunakan? Sebenarnya awal saya memulai itu nggak punya modal, Mbak. Oke. Modalnya Saya jadi itu modal mulanya kreatif nggak punya ya? modal, bener. Saya itu di kantor saya kan bekerja di sebuah kantor ya dulunya. Dan itu tuh banyak kertas yang tidak berguna di sana. Dari mulai orang-orang kan suka ngeprint sembarangan kayak gitu kan. Di situ banyak banget kertasnya. Belum lagi kalau kita ada map, ada amplop kayak gitu kan, dari orang-orang yang ngelamar kayak gitu kan, nggak berguna lagi. Itu kita manfaatkan. Artinya apa? Kita tergantung kitanya, mau nggak kita berusaha kayak gitu loh. Jangan kita itu apapun bidangnya ya, apapun bidangnya yang mau kita jalani, jangan kita itu memikirkan kita ini punya apa gitu. Kita tuh pengennya tuh kayak gini. Tapi kita nggak tahu nih, kita tuh potensinya apa sekarang ini, kita punya apa. Sebenarnya seharusnya kita memanfaatkan apa yang kita punya untuk menjadi itu. Jangan kita pikir belum ada ini, kita harus beli ini, belum ada itu, beli itu. Kita yang kreatif sendiri, Mbak, sebenarnya harusnya.
Bener kan? Oke, berarti ceritanya nih awal mulanya terbentuk rumah kertas ini dari ketika Mbak Fahrin bekerja di suatu kantor, terus terlihat banyak banget kertas-kertas yang terbuang gitu kan. Saya juga tahu biasanya kertas-kertas hasil ujian atau kertas-kertas fotokopi gitu kan. Itu biasanya numpuk aja nggak diapa-apain. Nah, dari situ muncul ide untuk bikin kreativitas dari kertas gitu ya. Benar. Nah, itu sejak tahun berapa tuh Mbak? Mbak menjalankan bidang ini ya? Belajarnya itu berapa ya? Tahun 2017 mungkin saya 2017. mulai belajar. Karena saya dulunya itu kan Mbak, saya itu sebenarnya cerewet di dalam kantor itu, suka ngomongin orang kalau pakai kertas itu yang hemat gitu. Tapi kan nggak semua orang dengeri. Daripada kita terus mengomeli orang kayak gitu kan, lebih baik kita memanfaatkan kertas supaya tidak terbuang dengan percuma. Saya memulai tahun 2017. Saya belajar sendiri. Saya lebih belajar dari seniman internasional Mbak. Terutama karena begini ya, karena kalau yang di Indonesia itu bukannya pelit ilmu ya, cuman tidak terlalu bebas seperti seniman-seniman internasional. Jadi saya belajarnya dari mereka gitu. Kemudian saya belajar sendiri. Kemudian buat teman-teman sobat kreatif di rumah ya, kalau kalian bekerja di suatu instansi ataupun apapun itu, sebenarnya sebaiknya kalian jangan habiskan 8 jam kalian itu hanya untuk bekerja di sana, tapi tidak memikirkan apa yang keinginan kita sendiri kayak gitu loh. Jadi maksudnya tuh ada sambilannya, jangan kita hanya kerja pulang terus kerja lagi gitu, tapi kita harus pikirkan untuk kita sendiri kayak gitu. Jadi tetap harus berinovasi. Bener, tapi jangan nuruti keinginan orang terus kayak gitu loh. Jadi kalau seandainya mentok di pekerjaan itu, kita ada sambilannya kayak gitu loh. Jadi kita bisa putar kayak gitu loh. Punya alternatif. Bener. Tadi teman-teman kita udah mendengarkan nih gimana cerita sedikit tentang rumah kertasnya, terus kemudian karya seninya Mbak Fahrin. Mungkin sebagai penutup nih Mbak, mungkin Mbak punya pesan-pesan buat teman-teman penonton sekalian. Baik, buat teman-teman yang ada di rumah, apapun profesi kalian semua, apapun yang kalian jalani, seberapa sulit itu pun, saya yakin kalau kalian punya niatnya, sudah punya niat, insya Allah akan dipermudahkan oleh Tuhan. Yang jelas tetap yakin, semangat, kemudian terus berinovasi, pasti akan ada jalannya nanti. Itu saja Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Fahrin atas waktunya. Terus kita sudah bisa ngobrol hari ini. Teman-teman semua jangan lupa untuk tetap pakai masker, terus disiplin cuci tangan, pakai sabun. Kita hindari penyebaran penyakit dari diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.